Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga Allah selalu melimpahkan barokah kepada kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan pula keselamatan, dan diberikan pula kepintaran ya. Oke anak-anak, hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 kita akan belajar tentang merancang rumus barisan dan deret. Oke, jadi kemarin kita sudah pengenalan, sekarang kita sudah mulai masuk step-stepnya atau tahapan-tahapannya. Oke anak-anak, pertama kali yang harus kita tahu adalah barisan bilangan. Apa barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Contohnya ini kita punya barisan bilangan asli. Apa bilangan asli itu? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai bilangan positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sehingga kalau kita punya barisan bilangan asli seperti ini adalah barisan anak-anak. Dia diantarai oleh tanda koma. Oke, kalau ditanya suku pertamanya apa? Suku pertama itu adalah suku atau bilangan yang pertama kali yang berada di paling depan sendiri atau paling kiri sendiri. Berapa suku pertamanya? 1. Kita tulis 1. Oke. Berapa suku keduanya? Suku keduanya adalah ini suku pertama, ini suku kedua. Berarti suku keduanya adalah 2. Berapa suku kelima? Suku kelimanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Suku pertama, suku kedua, suku ketiganya adalah 3, suku keempatnya adalah 4, suku kelimanya adalah 5. Gampang sekali. Suku pertama 1, suku kedua 2, suku kelima 5. Suku ke 100 ya gampang sekali, otomatis anak-anak. Ini sama ini sama. Ya, suku ke N ya N. Kan gitu ya. Suku ke 1000 ya 1000. Kalau ditanya suku ke 2020 ya 2020. Gampang sekali. Oke, ini adalah barisan bilangan. Kemudian lanjut. Kalau barisan bilangan positif gimana? Bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil dimulai dari angka 1. Oke? 1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9. Suku pertamanya berapa? 1, pinter. Suku keduanya? Yang kedua, 3. Oke? Suku ketujuhnya? Berapa ya suku ketujuh? Kita hitung ya. Suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya 9. Sehingga kalau kita tulis di sini, ini bisa kita tulis suku pertama adalah U1 adalah 1. Suku kedua adalah U2 adalah 3. Suku ketiganya adalah U3 adalah 5. Suku keempatnya adalah U4 adalah 7. Suku kelimanya adalah U5 sama dengan 9. Suku keenamnya adalah U6 sama dengan berapa kalau kita lanjutkan? Berapa ini? Habis 1, 3, 5, 7, 9. Lompat berapa ini? Lompat 2 ya. Berarti dari 9 lompat 2 jadi berapa? Jadi 11. Oke, dari 11 lompat 2 jadi berapa? Jadi 13. Berarti suku ke-7, suku ke-6-nya kita tulis di sini adalah 11. Suku ke-7-nya adalah 13. Berarti kita tulis di sini suku ke-7 adalah 13. Oke. Kemudian berikutnya, suku ke-24. Waduh, panjang sekali. Masa ini mau diteruskan ini? Makanya itu kita butuh pola. Ya, suku pertama 1, suku kedua 3, suku kelima, suku ketiga 5 dan seterusnya. Ini selesainya ada 2. Ya, sehingga kita harus cari rumus suku ke N-nya dulu. Rumus suku ke N dilambangkan dengan UN. Rumusnya dulu anak-anak. Oke, selisihnya berapa ini? 2 ya? Oke, kita tulis. 2 berarti 2N. 2 kali N. N-nya tadi dari angka berapa? Bilangannya tadi dari suku ke berapa? Suku ke 1. Suku ke 1 ya. Berarti N-nya ini misalkan saya masukkan ini untuk U, N-nya itu 1. Misalkan saya tarik suku ke 1, maka 2 kali 1. Berapa 2 kali 1? 2. Padahal di sini 1. Supaya dia tetap jadi 1, berarti ini diapain? 2 dikali 1 kan 2.
supaya di hasilnya 1 berarti harus dikurangi 1. Ya, supaya hasilnya adalah 2. Oke, sehingga kalau U1 ini polanya seperti ini, maka U2 juga begitu anak-anak. U2 berarti berapa? 2 dikali sukunya, yang kedua. 2 dikali 2, 4 ya. 4 supaya jadi 3, dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Suku ketiganya, yuk suku ketiganya kita tulis. Berarti 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? 6. 6 supaya jadi 5, berarti dikurangi 1. Berarti, oke, dari sini kita tahu polanya. Kita tahu polanya berarti dari sini. Apa yang jalan? Yang jalan ini. Nah, ini adalah N. 2-nya tetap, 1-nya tetap. Berarti pola sukunya UN sama dengan 2N dikurangi 1. Oke? Berarti suku ke-24 berapa ya? Kita cari aja. U24. Yuk. Ganti N-nya dengan 24. Kita ganti N-nya dengan 24. Berarti 2 dikali 24. Oke? Dikurangi 1. Hasilnya adalah 2 kali 24, 48. Dikurangi 1. Jawabannya adalah 40. Pintar. Berarti suku ke-24 adalah 47. Oke? Suku ke N, ya tulisan ini anak-anak. Suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N min 1. Suku ke 2020 gampang. Maka lakukan saja U2020. Ganti N-nya dengan 2020. Berarti 2 dikali 2020 dikurangi 1. Oke, hasilnya sama dengan 2 kali 2020, 4040 dikurangi 1. Berarti 4039. Selesai. 4039. Gampang ya? Bisa ya? Bisa. Lanjut. Sekarang kalau barisan bilangan genap positif. Suku pertamanya berapa? 2. Suku kelimanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10. Suku ketujuhnya? Langsung aja. Habis 10 berapa? Selisih berapa dia? Selisih 2. Habis 10 pasti 10 ditambah 2. Hasilnya adalah 12. 12 ditambah 2. Hasilnya adalah 14. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti suku ketujuh 14. Oke, bisa dilihat ya. Ini suku pertamanya adalah 2. Suku kelimanya adalah 10. Suku ketujuhnya adalah 14. Bisa dilihat? Berarti suku ke-50 berapa? Lihat. 1 jadi 2. Berapa kalinya ini? 2 kalinya ya. 5 jadi 10. Berarti 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Berarti suku ke-50 kita dapatkan berapa? 50 kali 2. Pinter. Hasilnya adalah 100. Suku ke N berapa? Yuk, suku N berapa? 2 kali N. Ya. Oke. Suku ke 1999. Ya dikalikan 2 aja. 1999 dikali 2. 9 kali 2, 18. 9 kali 2, 18 nambah 1, 19. 9 kali 2, 18 nambah 1, 19. 1 kali 2, 2 nambah 1, 3. Berarti 3990. Oke, dengan cara yang sama anak-anak. Kita punya 2, 4, 6, 8, 10. Selisihnya berapa? 2. Oke, selisihnya 2 ya. Berarti rumus suku ke N atau UN adalah ini selisihnya 2 dikali N. N-nya mulai dari angka berapa tadi? Suku yang pertama ya. 2 kali 1, 2 ya. Tuh. Ya, berarti U1 kalau N-nya saya ganti 1 berarti 2 kali 1. Berarti 2. Bener ya? Kalau U2 ya N-nya ganti 2. Berarti 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Oh, bener ya? N-nya misalkan saya ganti dengan 5. Berarti 2 kali 5 berarti dia 10. U5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu benar. Oke, berarti terbukti. Saya gampang sekali anak-anak. Sekarang kita masuk barisan bilangan
kuadrat bilangan asli. Ya, bilangan asli dikuadratkan anak. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. Suku ketiganya? Ya 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Suku ketujuhnya, berapa suku 7? Ya 7 kuadrat. Berarti 49. Suku ke-50? 50 kuadrat. Berarti 50 kuadrat 2500. Oke, suku ke N, ya N kuadrat. Oke, suku ke 1234, ya 1234 kuadrat. Gitu sendiri. Nah, ini barisan bilangan kuadrat. Gampang ya? Lanjut. Nah, latihan. Latihan barisan kubik. Kubik itu pangkat 3, anak-anak. Bilangan asli. Berarti berapa? 1 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3. Terus 3 pangkat 3. Semuanya pangkat 3. 4 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau saya tulis di sini bisa kita ganti dengan apa sederhananya? 1 pangkat 3. Berapa 1 pangkat 3? 1. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. 8 ya? Oke. 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke. 4. 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. Apa 4 kali 4? 4 kali 4, 16. 16 kali 4 berapa? 60. 64. Oke, dan seterusnya. Kita bisa isi. Suku pertamanya berapa tadi? 1 pangkat 3 atau 1. Suku keduanya 2 pangkat 3 atau 8. Oke, suku ketiga, suku ke-9-nya 9 pangkat 3. 9 kali 9 kali 9. Berapa 9 kali 9? 81 dikali 9. 1 kali 9, 9. 8 kali 9, 72. Oke, berarti 729. Ya, suku ke-6 juga sama. 56 pangkat 3. Suku ke N, ya N pangkat 3. Suku ke 1827 berarti 1827 pangkat. Gampang ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke deret. Deret itu sebetulnya sama dengan barisan, cuma barisannya dijumlah. Dari barisan pertama sampai barisan terakhir, sesuai dengan deretnya. Berarti kalau ditanya deret bilangan asli ya 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Jumlah suku pertama. Jumlah maksudnya 1 suku pertama. 1 ya, ini ada satunya ya, kurangnya. Jumlah 1 suku pertama. Berarti ya 1. Jumlah 2 suku pertama. Suku pertama dengan suku kedua berarti 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jumlah 3 suku pertama 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Oke, jumlah 4 suku pertama 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 4 sukunya dijumlahkan. 4 suku pertamanya ditambah 4. Berarti 6 ditambah 4 berapa? 10. Oke, jumlah 5 suku pertama berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah jumlah 5 suku pertama. Sorry ya, berarti cuma 5 ya. Oke, berarti hasilnya sama dengan berapa ini? 10 tambah 5, 15. Oke, jumlah 100 suku pertama berapa yuk? Ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai 100. Nah, bisa nggak dihitung? Bisa. Caranya gimana? Kita harus punya polanya anak-anak. Kita harus punya pola. Pola deret itu adalah SN. Oke, SN. Ini pola deret. Ya, bagaimana polanya? Ya kita lihat. 1, 3, 6, 10, 15. Ya,
Kira-kira kalau 1 ini gimana? 1 dikali 2. Supaya jadi angka 1 berarti 1 kali 2 dibagi 2. Benar ya? Oke, 3 ini berapa 3? 2 dikali 3. Ya, 2 kali 3, 6. Supaya jadi 3 angkanya berarti dibagi 2. Oh, sudah kelihatan polanya. Ini habis 1 kali 2, terus 2 kali 3, berikutnya 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Benar ya? Yang ini habis 3 kali 4 terus berapa? 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 4 kali 5 itu adalah 20 dibagi 2, tuh jadi 10. Oke, kemudian suku kelima, jumlah suku kelima, 5 dikali 6. 5 dikali 6 berapa? 30 dibagi 2. Ya, oke, bisa ya? Bisa. Maka dari sini polanya 1, 2, 3, 4, 5 urut ya. Berarti polanya adalah N. N-nya kan mulai dari 1. Kemudian 2, 3. Kok nggak mulai dari 1? Ini mulai dari 2. Berarti berikutnya ini N, belakangnya dikali. Nah, dikali dengan berikutnya 2, 3, 4. Kan mulai angka 2. N-nya tadi kan dari 1 ya. Berarti N ditambah berapa supaya jadi 2? Ditambah 1. Oke, pernya sama. Duh, selesai. Ya, sehingga kita bisa cari suku ke 100 berapa? Ya, N-nya diganti 100. Berarti S100 sama dengan N-nya diganti 100. 100 dikali 100 ditambah 1 dibagi 2. Oke, hasilnya 100 dikali 101. 101 dibagi 2. Hasilnya adalah 5050. Bisa ya? Oke, bisa ya? Bisa. Next. Nah, kalau begini gimana? Deret bilangan penjumlahan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku pada baris bilangan. Kalau deret bilangan ganjil positif berapa? Berapa rumusnya? Berapakah SN-nya? Kalau misalkan deret bilangan genap positif, gimana? Kalau misalkan deret bilangan kuadrat bilangan asli, gimana? Bisa ditulis ya nanti ya, oke? Nah, gitu dulu ya. Ya, nanti kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.